Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama Panji Merboro, NIM 2120-21004, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan, saran, dan implikasi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Baik, kita akan masuk kepada kesimpulan, saran, dan implikasi. Apa yang dikatakan dengan kesimpulan, saran, implikasi? Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan adalah berisi jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan atau pencapaian tujuan penelitian. Ini maksudnya jawaban atas rumusan masalah yang telah kita rancang pada bab pertama, lalu kita tuangkan kesimpulan pada bab 5 nantinya atas jawaban dari rumusan masalah tersebut. Karena kita telah melakukan penelitian, maka kita akan bisa membuat kesimpulan. Yang kedua, saran. Apa yang dikatakan dengan saran? Yaitu suatu yang kita berikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam penelitian yang telah kita lakukan. Kalau saran ini bisa kita katakan kita yang memberikan solusi atau saran kepada pembaca bahwa penelitian ini sudah kami lakukan, sudah kita lakukan, dan ini saran yang kita berikan. Semoga dengan harapan semoga permasalahan tersebut bisa selesai dengan penelitian yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu implikasi, yaitu mengenai kontribusi hasil penelitian terhadap ilmu, pengetahuan, dan juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian tersebut. Lalu kita masuk kepada prinsip-prinsip penulisan kesimpulan. Bagaimana prinsip-prinsip dari penulisan kesimpulan? Yang pertama, kesimpulan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Seperti yang kita katakan pertama tadi, bahwa kesimpulan itu menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama. Yang kedua, kesimpulan ditulis dalam pernyataan singkat. Jelas, kesimpulan itu harus bahasanya singkat, padat, dan mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, kesimpulan penelitian tidak lagi memuat bahasa statistik, hasil analisis data, atau angka-angka, karena dia itu berupa pernyataan singkat, padat, dan mudah dipahami. Yang keempat, kesimpulan adalah gambaran umum dari hasil analisis data dan pembahasan yang ada pada bab 4. Karena bab 4 itu kita membahas tentang hasil temuan kita, hasil penelitian kita, maka di kesimpulan pun kita gambarkan apa-apa saja yang kita temukan pada penelitian kita. Yang kelima, kesimpulan harus konsisten dengan masalah, tujuan, hipotesis, hasil penelitian, dan pembahasan. Lalu langkah-langkah dalam menyusun kesimpulan. Yang pertama itu harus kita uraikan garis besar permasalahan, kemudian menemukan hubungan logis. Yang kedua, menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada tahap kesimpulan. Yang ketiga, menjelaskan mengenai arti dan akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan secara teoretik maupun praktis, bukan hubungan logis. Lalu kita masuk ke contoh bagaimana rumusan masalah itu bisa kita jadi kesimpulan, kita jadikan saran, dan kita jadikan implikasi. Di sini saya akan mencontohkan yaitu tentang belajar statistik siswa. Yaitu di rumusan masalah kita buat apakah hasil belajar statistik siswa yang menggunakan e-learning lebih baik daripada hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Lalu kesimpulan kita bisa kita tarik dua. Setelah kita lakukan penelitian, maka kita akan dapat menemukan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan kita, hasil belajar statistik siswa yang menggunakan e-learning lebih baik dari hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Itu kesimpulan yang pertama. Atau bisa kita jadikan kesimpulan tersebut seperti ini. Hasil belajar statistik siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional lebih baik dari hasil belajar siswa yang menggunakan e-learning. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari rumusan masalah tersebut. Lalu sarannya apa? Dari segi penerapannya, pembelajaran berbasis e-learning dapat menjadi alternatif pembelajaran bagi guru.
Yang kedua yaitu penelitian lebih lanjutnya, yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada tingkat SMA dan dapat dilanjutkan pada tingkat perguruan tinggi. Lalu implikasinya bagaimana? Yaitu penggunaan pembelajaran e-learning di SMA dapat meningkatkan mutu pembelajaran statistik. Nah, mungkin itu penjelasan kita pada video kali ini, yaitu tentang kesimpulan, saran, dan implikasi. Yang intinya, kesimpulan itu menjawab atau memberikan gambaran umum terhadap rumusan masalah yang telah kita lakukan penelitian, serta memberikan saran kepada pembaca untuk supaya pembaca bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang telah kita teliti, lalu diimplikasikan kepada kajian yang telah kita buat atau kita lakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salah dan jangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.